Halo, nama aku Rafli. Saya Lutfi Mahfuza. Halo, aku Najwa. Saya Widya Safira. Saya Gerson. Saya Tisa Putri. Saya Fatih Farasakan. Halo, nama saya Jasmine. Halo, nama saya Raihan. Saya Hikmatun Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis mortalitas ibu dan faktor penyebabnya di Pulau Jawa dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kami memilih topik ini karena kematian ibu masih menjadi pusat perhatian besar di Indonesia dan masuk ke dalam agenda pembangunan global. Kesehatan ibu menjadi prioritas global, bahkan jadi bagian dari target SDGs, khususnya nomor 3 yang membahas soal kesehatan dan kesejahteraan. Di Indonesia sendiri, angka kematian ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya masalah pemerataan akses dan layanan kesehatan yang masih sangat kurang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menganalisis apa sih yang terjadi dan apa sih faktor penyebabnya. Penelitian kami berfokus pada 6 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan juga Yogyakarta. Kami melihat 3 fokus yang utama. Yang pertama, bagaimana pola kematian ibu berubah tiap tahunnya. Yang kedua, apakah tiap provinsi punya perbedaan yang besar? Lalu yang ketiga dan yang terakhir, apa faktor yang paling dominan menyebabkan kematian ibu di Pulau Jawa? Jenis data yang kami gunakan yaitu adalah data sekunder. Lalu, sumber datanya berasal dari publikasi resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu, periode studinya dari 2019 hingga 2022. Nah, lokasi studinya berada di 6 provinsi di Pulau Jawa. Nah, terakhir, metode analisis yang kami gunakan yaitu adalah statistika deskriptif, komparatif, dan visualisasi data supaya hasilnya lebih mudah dipahami. Kemudian ada tren mortalitas ibu berdasarkan penyakit pada tahun 2019 sampai 2022. Yang pertama ada COVID-19 menjadi rata-rata terbesar yaitu 117,83 kasus. Kemudian penyakit lainnya dengan rata-rata 105,67 kasus. Kemudian ada hipertensi dalam kehamilan atau HDK dengan rata-rata 89,8 kasus. Dan yang terakhir ada perdarahan dengan rata-rata 81,67 kasus. Dari sisi wilayah, perbedaan antar provinsi dapat terlihat jelas. Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki angka kasus yang tinggi karena layanan kesehatan yang masih kurang. Sedangkan Yogyakarta dan Jakarta memiliki angka yang rendah karena risiko penanganan yang tinggi. Risiko penanganan yang cepat. Hal tersebut menjadikan distribusi kasus dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi tiap daerah. Sekarang kami akan membahas faktor penyakit yang paling dominan pada mortalitas ibu. Dapat dilihat pada data ini, penyakit COVID adalah penyakit yang paling berkontribusi pada mortalitas ibu. Pada kasus ini, banyak ibu yang merasakan sesak napas serta telat penanganan. Tentunya, pada masa pandemi sendiri, pelayanan kesehatan tidak berjalan sangat optimal. Jadi masih banyak ibu-ibu di sana yang merasa beberapa gejala sesak napas, flu, dan lain-lain telat penanganan sehingga penyakit COVID sendiri menjadi lonjakan signifikan untuk mortalitas ibu. Faktor dominan ketiga adalah hipertensi dan kehamilan dengan rata-rata 89 kasus. Komplikasi ini dapat membahayakan ibu dan janin. Dengan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, maka dapat mendeteksi komplikasi ini lebih awal, terutama untuk ibu-ibu dengan risiko yang sangat tinggi. Dari hasil analisis teman-teman saya tadi, terlihat bahwa kasus penanganan kematian ibu pada Pulau Jawa masih perlu perhatian lebih lagi. Hal-hal seperti kualitas pelayanan ibu hamil dan pemeriksaan secara rutin harus lebih ditingkatkan lagi. Lalu ada sistem rujukan pada setiap daerah yang perlu dipercepat lagi agar menghindari kasus keterlambatan pada penanganan kematian ibu-ibu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan.